bagaimana dia ada saat di Senat gitu ya, ada dengar pendapat gitu ya. Kalau menurut saya dia memang orangnya hard money banget gitu. Jadi pokoknya kalau mandat udah ditetapkan, udah ikutin aja gitu. Nggak usah lah ngomong-ngomong masalah sosial, ribut dan segala macam. Dan kalau presiden itu mengkritik the Fed, ya udah anggap aja sebagai masukan, nggak usah diambil hati, nggak usah baper gitu ya. Itu yang dilontarkan oleh Kevin Walsh pada saat dia bertemu dengan para senator di Senat. Tapi yang menarik itu adalah dia mulai memberikan suatu pandangan bahwa dia nggak mau melakukan suatu pengulangan, dia mau mengungkapkan suatu kebenaran. Jadi bisa jadi pada saat Kevin Walsh ini jadi ketua The Fed, dia tidak akan melakukan press conference setelah kebijakan moneter. Biasanya kan setelah ada kebijakan moneter terus ada press conference kan. Bisa-bisa nih kalau Kevin Walsh yang jadi nih, udah nggak bakal ada tuh yang namanya dengar pendapat dengan para wartawan, nggak mau dia. Jadi semuanya itu jangan membuat pasar itu menjadi tidak jelas. Dia cuma mengatakan bahwa lebih baik menjadi pemimpin yang sifatnya hawkish tapi jelas dibandingkan yang dovish tapi yang pelin-pelan gitu. Ini yang membuat akhirnya semuanya bergeser gitu. Ekspektasi pasar akhirnya membuat, ini orang rada-rada hawkish nih, rada-rada optimis nih. Itu yang membuat akhirnya US dollar-nya naik, lalu emasnya turun, indeks sahamnya rubuh, dan obligasi jadi naik. Tapi bukan hanya gara-gara Kevin Walsh, pasar seperti ini. Masih ada faktor lain, yaitu adalah faktor perang di Teluk. Tapi salah satu kejadian saat ini, instrumen keuangan seperti acak-acakan, salah satunya adalah pergantian rezim yang akan terjadi di pertengahan bulan Mei. Oh, dan ibu semuanya, kalau kita berbicara masalah sentimen, opini, dan segala macam, ya kita tetap aja ya harus ngelihat datanya saat ini bagaimana. Ya secara keseluruhan sih pertumbuhan ekonomi Amerika 2% gitu ya. Lalu inflasinya 3,3 dan ini cukup tinggi dan jauh dari target. Dan penganggurannya 4,3%. Sementara plafon atasnya itu adalah 5%. So kalau kita lihat nih ya, kalau lihat dari sini sebenarnya Amerika ya nggak jelek-jelek banget sih. Tapi yang kita perlu waspadai itu adalah bagaimana hutang Amerika Serikat yang mencapai 39 triliun US dollar. Apakah dia masih bisa bertahan atau enggak? Tapi yang jelas, yang penting adalah banyak dari pagi nih gitu ya, banyak para member di Imperium nanya nih gitu ya, nanya ke saya bahwa nanti kira-kira gimana ya gitu. Apakah dia mau naikkan suku bunga tetap atau menurunkan suku bunga? Ya, semua orang juga udah tahu tidak akan terjadi perubahan suku bunga. Dan kalau terjadi perubahan suku bunga cukup aneh sih menurut saya. Tapi yang perlu kita cermati itu adalah setelah kebijakan tersebut dirilis, maka ketua The Fed Jerome Powell akan mengatakan apa? Nah, perkataan itulah yang bisa membuat menjadi dovish dan menjadi hawkish. Kira-kira kisi-kisinya apa ya? Ya inilah kisi-kisi yang paling gampang kalau menurut saya. Ya kalau udah dia ngomong masalah inflation remain too high sampai ke data depend, itu udah pasti netral ke hawkish gitu loh. Tapi kalau udah ngomong masalah bahasanya pivot, masalah risk are become more balanced gitu ya, disinflation in underway, ya itu sih udah pasti, itu udah pasti the office gitu. Tapi biar bagaimanapun juga,
pasar pasti tidak akan mencerna 100% perkataan ketua The Fed yang mau diganti dong. Tapi apapun itu Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan silakan aja mulai diketik.